Gempar, usaha kontroversial Cina ubah batu karang jadi pangkalan militer di LCS. Cina adalah satu negara yang aktif membangun pangkalan militer di Laut Cina Selatan. Cara mereka melakukan juga terbilang kontroversial. Tidak seperti Amerika Serikat yang bisa bekerja sama dengan negara lain untuk membangun pangkalan militer di suatu negara, Cina tidak berhasil mendapatkan kepercayaan tersebut. Alhasil, mereka menyasar timbulan batu-batu karang yang ada di Laut Cina Selatan, kemudian melakukan reklamasi lahan di tempat tersebut. Beijing memulai proyek-proyek tersebut sejak tahun 2013 lalu. Semenjak itu, terumbu-terumbu karang tersebut diubah sedemikian rupa untuk menjadi pangkalan militer oleh Beijing. Namun dilaporkan dari Naval and Merchant Ship, musuh Cina malah disebutkan bisa dengan mudah menyerang pangkalan militer yang berdiri dari batu karang tersebut. Sifat pangkalan tersebut adalah kesepian dan jauh dari Cina daratan atau pulau lain di Laut Cina Selatan. Untuk diketahui saja, Laut Cina Selatan berukuran 3,3 juta kilometer persegi. Naval and Merchant Ship merupakan majalah yang dipublikasikan perusahaan Cina, China State Shipbuilding Corporation. Majalah ini sudah lama dipakai acuan bagi tentara Cina. Disebutkan bahwa ada keuntungan yang dimiliki pulau-pulau dan terumbu karang di Laut Cina Selatan yang berkaitan dengan terjaganya kedaulatan nasional dan mempertahankan kehadiran militer di laut terbuka. Tapi ada juga catatan besar yang dimiliki pulau-pulau dan terumbu karang itu dalam konteks sebagai tempat pertahanan militer. Hampir semua wilayah di Laut Cina Selatan diklaim oleh Cina, dan sudah sejak 2014 terumbu karang kecil-kecil itu dikirimi rudal, jalan untuk take off serta dilengkapi sistem senjata. Banyak pemerintah negara lain yang perang karena tindakan Cina tersebut. Sejauh ini ada 6 kepemerintahan yang dirugikan atas klaim Cina di wilayah sengketa Filipina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Taiwan. Klaim Cina dianggap ilegal pula oleh Amerika Serikat dan Cina dibuat perang dengan dikirimkannya kapal perang milik negara Paman Sam ke wilayah yang mereka klaim atau mereka duduki. Patroli tersebut dikatakan Washington beserta para sekutunya berguna untuk menjaga jalur bebas Laut Cina Selatan yang merupakan perairan internasional. Kedaulatan Cina diklaim Cina telah dilukai oleh berbagai patroli tersebut. Hukum internasional yaitu UNCLOS 1982 sendiri sebenarnya sudah merugikan siapapun yang memulai sengketa atas kepemilikan wilayah di Badan Laut Internasional. Pasalnya, Laut Cina Selatan adalah perairan bersama, sehingga segala kekayaan alam di dalamnya seperti ikan, minyak, dan gasnya serta terpenting jalur perdagangannya seharusnya bisa dinikmati oleh semua negara, tidak hanya Cina saja. Masih menjadi pertanyaan besar mengapa Beijing ngotot untuk memiliki kontrol di area tersebut. Dengan membangun pangkalan militer sebenarnya tidak banyak membantu Beijing, karena seperti dijelaskan tadi, pangkalan militer itu ada di tempat yang terhitung sepi terutama dari pangkalan militer.
Contohnya adalah Fiery Cross Reef. Jarak 1000 km dimiliki pulau tersebut dari Sanya, kota di Pulau Hainan yang ada di sebelah selatan pantai Cina. Fiery Cross Reef juga berjarak 800 km dari Pulau Paracel, pangkalan militer Beijing lainnya. Bahkan jika bantuan kapal segera melaju dengan kecepatan maksimal, masih perlu waktu lebih dari sehari untuk mencapai pangkalan militer lain, tulis laporan tersebut. Memang benar jalur udara melengkapi beberapa pulau lain, tapi jangkauan ke seluruh laut terhitung terbatas. Belum lagi mengerahkan jet tempur tertentu ke pulau lain dengan cukup cepat memerlukan bahan bakar yang banyak. Secara teori, ada 2 kapal induk yang dimiliki Beijing untuk saat ini, dan secara teori Beijing bisa mengirimkannya ke Laut Cina Selatan kapan saja. Namun pengiriman itu tidak juga memerlukan waktu singkat. Sementara itu, serangan medium dikabarkan sudah bisa menghancurkan kapal militer Cina, disebabkan karena lokasi terpencil. Belum lagi jika kemudian ditarget oleh kedua sistem rudal jangka panjang Amerika Serikat dan Jepang atau oleh kekuatan militer negara lain di wilayah tersebut. Bahkan jika pulau tersebut tidak diserang, maka akan ada blokade yang terjadi, sebabkan kelaparan bagi para penghuni pulau tersebut. Hal tersebut segera membawa kerugian Cina ke kerugian lainnya dari membangun pangkalan militer dari Seongok terumbu karang.